Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nuruddin Daen. Saya Alia Rahma. Saya Tonto. Saya Fitri Yanti. Saya Nur Hakita. Saya Satu Sabaran. Saya Jelita Jarmasi. Saya Salsa. Saya Paradila. Saya Mutira Triandiani. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini. Jadi hari ini tuh agendanya mungkin diskusi materi kimia medisinal yang diampu oleh Ibu Rizka Yuli Nurfianti S.Farm MSI. Jadi materi diskusi hari ini tuh ada 6 materi diskusi. Yang pertama yaitu sejarah kimia medisinal dan kaitannya dengan keilmuan lainnya. Yang poin yang pertama yaitu apa itu kimia medisinal. Jadi kimia medisinal itu ilmu yang mempelajari tentang penemuan, pengembangan, identifikasi, bahkan interpretasi senyawa aktif obat. Kemudian itu materi yang selanjutnya mungkin ruang lingkupnya. Adakah yang bisa bacakan ki ruang lingkupnya? Saya. Jadi adapun ruang lingkup dari kimia medisinal yang pertama itu isolasi dan identifikasi senyawa aktif dalam tanaman, dan yang kedua mengembangkan rancangan obat, yang ketiga menghubungkan struktur kimia dengan cara kerja obat. Adapun perkembangan kimia medisinal di era modern, apakah ada teman-teman yang tahu? Kayaknya itu perkembangan kimia medisinal tuh dari Amerika Serikat sekitar 75 tahun yang lalu atau sekitar tahun 1940. Sejak saat itu kimia medisinal dijadikan sebagai salah satu mata kuliah untuk dunia kefarmasian. Terus itu kimia medisinal berkembang juga karena kemajuan juga di bidang keilmuan bioteknologi, begitu ya, yang menjadi dasar perkembangan ilmu kimia medisinal sekarang. Terus kaitannya dengan keilmuan lainnya, mungkin ada yang bisa sebutkan Ki, contoh-contohnya kaitannya dengan keilmuan apa saja itu kimia medisinal? Adapun hubungan kimia medisinal dengan keilmuan lainnya yang ada 5 poin. Yang pertama itu biologi seluler dan molekuler, dan yang kedua farmakologi, yang ketiga toksikologi, yang keempat imunologi, dan yang kelima bioteknologi. Sedangkan adapun mungkin peran dan manfaat kimia medisinal dalam dunia farmasi, apakah ada teman-teman yang tahu? Kayaknya itu yang paling penting itu kayak definisinya tadi, kayak penemuan obat begitu ya. Penemuan obat, pengembangan obat, pengoptimalan obat, kira-kira begitulah. Adapun judul materi diskusi kedua yaitu hubungan struktur kimia, sifat fisika kimia dengan proses absorpsi obat. Struktur kimia obat itu mempengaruhi proses absorpsi obat dalam tubuh melalui beberapa faktor utama, yaitu kelarutan, permeabilitas membran, dan interaksi dengan komponen biologis. Lalu adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat itu ada sifat fisika kimia obat, lalu pH saluran cerna, konsentrasi obat, dan formulasi obat. Oh, kalau formulasi itu mungkin kayak tablet dengan sirup le. Kalau tablet kan harus ke granul dulu baru ke serbuk, tapi kalau sirup kan langsung ke peredaran darah begitu, langsung ke target. Lalu ada juga mekanisme absorpsi obat, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada difusi pasif, difusi aktif, dan filtrasi. Kemudian ada pun tempat-tempat di mana terjadinya absorpsi pada obat, bisa melalui saluran cerna, melalui paru-paru juga bisa, melalui kulit dan mata. Kemudian materi diskusi yang ketiga yaitu hubungan struktur kimia, sifat fisika kimia dengan proses distribusi obat. Distribusi obat adalah proses penyebaran obat ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Kemudian efek sistemik pemberian obat ada 2, secara intravaskular dan secara ekstravaskular. Apa perbedaannya intravaskular sama ekstravaskular? Secara intravaskular yaitu obat yang diberikan secara langsung yang didistribusikan oleh darah ke seluruh tubuh. Kemudian secara ekstravaskular yaitu obat yang akan melewati proses absorpsi dari tempat
pemberian menuju pembuluh darah terlebih dahulu, baru kemudian didistribusikan oleh darah ke seluruh tubuh. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat, yang pertama itu konsumsi darah melalui jaringan, yang kedua perbedaan konsentrasi, dan yang ketiga itu pH. Terus ada juga hubungan antara struktur kimia dan proses distribusi obat. Yang pertama itu lipofilitas dan hidrofilitas, yang kedua pengikatan protein plasma, dan yang ketiga ukuran molekul huruf. Dan adapun juga hubungan antara sifat fisika dan kimia obat serta proses distribusi obat, yaitu kelarutan, koefisien partisi lipid air, dan pKa dan ionisasi. Materi selanjutnya yaitu hubungan struktur kimia, sifat fisikokimia dengan proses ekskresi obat. Nah, ekskresi itu proses pengeluaran zat, bisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Adapun jenis struktur kimia obat yaitu ada hidromat bond, yang kedua yaitu bonus fungsional, dan yang ketiga itu struktur cincin. Faktor-faktornya yang mempengaruhi ekspresi obat itu ada fungsi ginjal, ikatan protein, fungsi hati, sifat fisikokimia obat, dan aliran darah. Organ ekskresinya obat itu kalau selain kulit ada kayak yang lain? Selain kulit itu ada ginjal, air susu ibu, sama hati dan paru-paru. Aduh, bahaya tuh anak kecil kalau menetes sama materi diskusi kelima yaitu hubungan struktur kimia, sifat fisikokimia, dan proses metabolisme obat. Yang pertama, fase aktivitas biologis obat. Fase aktivitas biologis obat terdapat 3 fase yang mempengaruhi terjadinya aktivitas biologis obat, antara lain fase farmaseutika, fase farmakokinetika, fase farmakodinamika. Yang kedua, faktor fisikokimia transfer obat. Ada 2 bagian, yaitu transfer obat membran, transfer dimediasi pembawa. Yang ketiga, aspek fisikokimia obat. Aspek fisikokimia obat adalah sifat fisika kimia obat yang menggambarkan karakteristik obat sebagai penentu kemampuan obat terpenetrasi, menembus barir, dan mencapai reseptor di seluruh tubuh. Selanjutnya ada proses metabolisme obat. Tempat utama terjadinya metabolisme obat itu yaitu di hati. Metabolisme oleh enzim-enzim di hati bisa juga disebut dengan presistemik atau Kurzweil effect yang bisa mendeaktivasi obat. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat itu terbagi menjadi 2, yaitu kerja obat yang spesifik, yang kedua kerja obat yang non spesifik. Selanjutnya yaitu hubungan antara struktur kelarutan dengan aktivitas obat. Pertama itu kelarutan struktur kimia obat terbagi menjadi 2, ada yang larut dalam air dan ada yang larut dalam lemak. Kelarutan dalam air dapat berdisolusi dan menembus membran kelarutan obat dan dapat mempengaruhi bioaktinitas obat dan kecepatan absorpsinya. Yang kedua itu kelarutan dalam lemak. Kelarutan dalam lemak, obat yang larut dalam lemak itu dapat dengan cepat melewati sawar darah otak dan bekerja dengan cepat. Mau bertanya, contoh obat yang larut dalam air apa? Contohnya itu antibiotik dan obat kardiovaskular. Kalau yang tidak larut, yang larut dalam lemak itu vitamin A, D, E, dan K. Oh, bisa disingkat biar gampang diingat. ADEK. Ya, ADEK. Adapun selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu obat. Yang pertama itu jenis pelarut, yang kedua suhu, yang ketiga jenis zat, yang keempat kecepatan pengarutan, dan yang terakhir itu ukuran zat. Adapun nilai log yang mempengaruhi distribusi obat, jika nilai log P yang lebih tinggi biasanya meningkatkan penetrasi sel dan distribusi ke jaringan berlemak, tetapi distribusi yang optimal biasanya terjadi pada nilai log P antara 1 dan 3. Obat dengan log P ekstrem sangat tinggi atau sangat rendah dapat memiliki
tolerabilitas yang rendah. Efek perubahan di struktur pada aktivitas biologis obat. Perubahan kecil pada struktur kimia obat dapat mempengaruhi aktivitas farmakologisnya secara signifikan. Modifikasi pada gugus fungsional dapat mempengaruhi kelarutan, afinitas terhadap reseptor serta stabilitas metabolik obat. Itulah hasil diskusi kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching.